Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filzi dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 18.273. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum perdata menurut 3 buku. Buku apa saja nanti akan dijelaskan. Saya di semester 6 ini di mata kuliah perbandingan hukum perdata dengan dosen pembimbing Bu Tuti Rastuti. Dan agar tidak memperlama video, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Hal buku, saya memakai 3 buku. Bukunya itu ada yang berwarna coklat, yaitu buku yang ditulis oleh Dr. Salim dan juga Dr. Eli yang berjudul Perbandingan Hukum Perdata. Lalu ada buku yang berwarna silver, yaitu buku karangan Profesor Beni yang berjudul sama seperti buku yang berwarna coklat, yaitu Perbandingan Hukum Perdata. Yang terakhir buku ketiga, yaitu buku yang berwarna biru, judulnya Kapitas Rekta Perbandingan Hukum Perdata yang ditulis oleh Profesor Sunaryati. Dalam pembahasan pertama, yaitu saya akan membahas tentang pengertian perbandingan hukum perdata. Di dalam buku 1 karangan Dr. Haji Salim, perbandingan hukum perdata merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting yang diajarkan pada Fakultas Hukum di dalam universitas di Indonesia. Kenapa mata kuliah ini sangat penting? Karena mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Buku 2 yang ditulis oleh Dr. Sunaryati Hartono menjelaskan tentang perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution dari sistem hukum yang satu dengan yang lain. Nah, dengan cara membanding-bandingkan itu, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan juga perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Lalu di buku 3 yang ditulis oleh Dr. Beni, perbandingan hukum adalah cara membandingkan dua atau lebih sistem hukum yang dilakukan dengan tujuan mengetahui persamaan dan perbedaan hukum yang diperbandingkan tersebut dan mencari tahu penyebab perbedaan dan persamaan hukum yang diperbandingkan tersebut. Dalam perbandingan hukum, banyak hal yang dapat diperbandingkan, bahkan semua bidang dapat diperbandingkan. Nah, selanjutnya adalah materi tentang tujuan dan manfaat. Ada 3 maksud atau tujuan mempelajari perbandingan hukum menurut Profesor Subekti yang tertulis di dalam buku Perbandingan Hukum Perdata oleh Dr. Haji Salim. Tiga tujuan ini meliputi: 1. Perbedaan-perbedaan sistem hukum. 2. Latar belakang dari sistem hukum itu. Dan 3. Sebab-sebab adanya persamaannya. Jadi diharapkan jika sudah mempelajari materi ini, kita bisa mengerti ketiga tujuan tersebut. Lalu juga ada manfaatnya yang terbagi menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan yang terakhir manfaat praktis. Nah, lalu ada tujuan dan manfaat dari buku Perbandingan Hukum Perdata yang ditulis oleh Dr. Beni. Agak berbeda dengan yang ditulis oleh Dr. Salim. Tujuan dan manfaatnya dibagi menjadi 3, yaitu internal, eksternal, dan kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional. Internal dapat memahami potret budaya hukum suatu negara dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing untuk pembangunan hukum nasional. Dan yang eksternal dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang sistem hukumnya berbeda dengan yang dianut di dalam negara kita. Lalu materi selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup yang dibahas di dalam buku dari Profesor Salim menjelaskan ruang lingkup kajian perbandingan hukum perdata itu dibagi menjadi 2 macam, yang meliputi: 1.
kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Dan yang kedua, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antar negara yang lainnya. Ini berbeda dengan ruang lingkup yang ada di dalam buku Perbandingan Hukum Perdata oleh Dr. Benny yang menjelaskan dalam perbandingan hukum perdata terdapat ruang lingkup yang menjadi kajiannya, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian dasar mengenai perbandingan hukum perdata yang mencakup dari segala segi perbandingan hukum perdata. Kedua, perbandingan hukum perdata hanya membanding-bandingkan sistem hukum berbagai negara, misalnya membandingkan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Inggris. Dan yang ketiga, membandingkan hukum perdata secara khusus yang satu dengan yang lainnya, misalnya lembaga hukum perkawinan di negara Inggris dengan lembaga perkawinan Jerman. Contoh lainnya, perkawinan adat Bali dengan perkawinan adat Sunda, dan lainnya. Dan yang terakhir, di Kapita Selekta Perbandingan Hukum, sayangnya saya tidak menemukan tentang ruang lingkupnya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan membahas tentang perbandingan hukum perdata itu ilmu atau metode. Perbandingan hukum perdata menurut Dr. Haji Salim merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara atau state yang satu dengan negara yang lainnya. Lalu dikatakan oleh Dr. Benny Ahmad Saibani, perbandingan hukum perdata dikatakan sebagai metode karena pada kenyataannya digunakan sebagai metode untuk melakukan penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis yang digunakan dengan cara-cara dan landasan pemikiran tertentu. Dan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Sunariati Hartono, perbandingan hukum perdata sekaligus merupakan metode penelitian dan disiplin hukum, di samping juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan hukum yang cukup ampuh dalam masa pembangunan yang berencana ini, terutama untuk secepat mungkin dapat memenuhi ledakan kebutuhan masyarakat dan agar supaya hukum nasional kita benar-benar menjadi di sarana pembangunan menuju keadilan masyarakat. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental yang ada di dalam buku Perbandingan Hukum Perdata oleh Dr. Haji Salim. Perbedaannya yaitu ada dari asal-usulnya. Hukum yang berasal dari beberapa universitas dan hukum Romawi adalah peraturan yang didasarkan pada dan secara terus-menerus berusaha mencari solusi bagi sebuah permasalahan di hadapan pengadilan. Ia berpikir dalam lingkup beberapa institusi. Lalu ada prinsipnya. Perbedaan dari prinsip dimulai dari prinsip umum ke prinsip khusus. Sumber hukumnya yaitu undang-undang dan hukum yang terkodifikasi. Dan juga terakhir praktisi hukumnya. Berpikir dalam ruang lingkup peraturan-peraturan yang ditegakkan saat itu cenderung merencanakan, menyistematiskan, dan mengaturan persoalan sehari-hari sekomprehensif mungkin. Lalu ada versi Profesor Dr. Sunariati Hartono dari buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum yang menjelaskan di beberapa poin. 1. Dalam sistem civil law, prioritas diberikan pada doktrin, bukan pada jurisprudence, sedangkan pada sistem hukum common law berlaku sebaliknya. Kedua, jurisprudensi dalam sistem hukum civil law hanya menerapkan prinsip-prinsip umum dan penjelasannya dilakukan melalui sumber hukum sekunder, sedangkan dalam sistem common law jurisprudensi merupakan sebuah aturan spesifik yang menjadi sumber hukum terutama yang prinsipil. Lalu yang ketiga, dalam sistem hukum civil law, aturan hukum dan keputusan pengadilan dalam bentuk tertulis dan lebih formalistik daripada sistem common law. Sedangkan dalam sistem common law, aturan hukum berdasarkan kebiasaan. Dan yang terakhir, kitab undang-undang pada civil law sebagai prinsip yang dimiliki oleh negara-negara yang menganut sistem hukum civil law tersebut dan statut-statut tertentu yang meliputi undang-undang tersebut. Sedangkan statut dalam common law
melengkapi hukum dalam pengadilan dari kasus ke kasus. Nah, lalu pembahasan terakhir yaitu pembahasan hukum Islam terkait hukum kontrak ekonomi. Perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah. Dalam hukum Islam, istilah kontrak disebut akad. Kontrak dalam hukum Islam merupakan kesepakatan bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dalam sistem hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap sesuatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang artinya prinsip pacta stans servanda, yang artinya janji itu mengikat, sangat dihormati di dalam hukum Islam. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Maaf masih ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.